Kembali lagi pada momen sore ini, masih kalender yang sama, hari Jumat 21 Maret maksud saya, bukan 19 Maret, 21 Maret 2025. Pengalaman perkara konteks supernatural ini menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif dikelabui keterkaitan keuangan. Perkara ini menyatakan tidak menyangkut keuangan oleh para pelaku dan juga para pembuat onar tersebut, pelaku supernatural ini yang termasuk inang-inang orang kota Medan ini, menyatakan sudah semakin jelas status kepemimpinan ketersangkaan tingkat nasional, tingkat internasionalnya. Sama sekali tidak punya keseganan terhadap pengurusan perkara nama Irwan Cornell. Kendati pun kepolisian sudah ikut serta dan sesungguhnya definitif mereka tahu tentang keikutsertaan polisi dalam pengurusan perkara ini. Pembuktian internet nama Irwan Cornell ataupun internet ID 666 dalam kondisi cover ini melebihi kekurang ajaran orang Jakarta, yang mana secara bersamaan ketersangka ataupun pelaku tersebut sejak kemarin-kemarin memang menyebutkan banyak pihak yang termasuk juga daerah-daerah dan ibu kota Jakarta secara pembuktiannya, namun sudah spesifik kepada orang Medan. Status kepemimpinan mereka dan kekurang ajaran mereka melebih-lebihi daerah-daerah lain dan termasuk juga kalangan non-pribumi sama saingannya, yang mana nama Irwan Cornell perlu untuk mengkonferensikannya kembali pada sore ini karena keterkaitan pengalaman konteks supernatural atas nama orang Medan tersebut mengaku bahwasanya nama Irwan Cornell itu tidak ada kaitannya dengan urusan ganti kerugian keuangan, masalah keuangan, dengan serta-merta juga mereka menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif orang yang sepele ataupun remeh-temeh. Pengalaman perkara supernatural ini demikian secara garis besar dan diinginkan oleh nama Irwan Cornell untuk mengkonfirmasinya karena kemungkinan keriskanan urusan masalah ganti keuangan, yang mana kita jangan dulu kepada proyeknya karena keterkaitan eksekusi para pelaku ini menyangkut sebenarnya kepada pidana. Konteksnya menyatakan sudah spesifik kepada orang-orang Medan ini dan juga menyangkut urusan kepolisian Indonesia yang keterkaitan keabsahan ataupun diakuinya pengurusan perkara oleh nama Irwan Cornell melalui internet masa kini, sosial media masa kini, bukan tidak sah ataupun tidak terlapor seperti itu. Perlu juga itu untuk dikonferensikan, diklaim sebagai suatu pelaporan hukum melalui internet masa kini. Perkara konteks supernatural ini dinyatakan juga dihindarkan oleh para pelaku ini keterkaitan perekaman pengalaman konteks body supernaturalnya oleh para pelaku, yang termasuk juga mereka ini sesungguhnya orang-orang yang mengaku elit ataupun legal dibandingkan kelas-kelas sosial yang ada, seperti merasa mereka orang yang berkelas. Konteksnya menyatakan mereka ini juga perlu untuk dilaporkan oleh nama Irwan Cornell juga. Orang-orang musik underground, orang pergaulan masa kini dengan gaya-gaya urusan tinggi badan, urusan wajah berpenampilan seperti wajah ganteng, wajah cantik seperti itu. Mereka juga termasuk para pelaku dan sudah mensefisikan kalangan mereka seperti itu.
Definitif mereka meremeh-temehkan perkara internet 666 yang Discovery ini perlu dipelaporkan juga oleh nama Irwan Cornel katanya, karena keterkaitan juga masalah bengkel tempel ban juga termasuk mereka ini sebenarnya, dan juga berstatus mereka ini bersaing dengan urusan dunia musik, belantika musik Kota Medan, apa itu termasuk musik kafe-kafe, apa itu termasuk musik pop, musik komersial masa kini yang jual-jual kaset ataupun juga lagu-lagu populer masa kini yang terkait dengan artis Jakarta, ataupun juga tentang belantika musik metal underground lokal Kota Medan, ataupun baru saja mereka datang ke Kota Medan ini. Kota yang menyatakan mereka ini termasuk juga ini tukang jual negara Indonesia, mereka ini berkomplotan, berteman-teman mesra dengan orang non-pribumi. Masalah Bigo online juga termasuk mereka ini, di mana mereka menghindarkan urusan hukum kepada Irwan Cornel ataupun juga rekaman nama Irwan Cornel. Dengan keterkaitan juga mereka sesungguhnya para pelaku ataupun tersangka yang menganulir perbuatan-perbuatan pelanggaran pidana mereka di antara pertemanan atau juga menyangkut tentang klaim pelaporan internet 666 Irwan Cornel Discovery ini merasa Irwan Cornel ini diganggu dengan metode supernatural, ataupun juga tentang bidang usaha tambal bannya, perbengkelannya, dan keterkaitan juga tuntutan ganti keuangannya. Mereka ini juga satu kalangan ataupun komplotan yang perlu dipelaporkan oleh nama Irwan Cornel. Pentingnya menyatakan secara mendetail terinci tentang komplotan orang-orang yang merasa beken, merasa berkelas ini di antara sosial dimiliki oleh kepolisian sesungguhnya, dan masih menantikan perkembangan pengalaman konteks body supernatural ini sebagai TKP ataupun zona perbuatan pelanggaran hukum mereka. Konten menyatakan kelompok sok ganteng, sok tinggi, sok cantik, sok bertetek ini sebenarnya berkaitan hubungan konspirasi, komplotan, manipulatif dengan orang non-pribumi, dan termasuk mereka kepada bidang-bidang yang disenanginya begitu. Dunia musik, belantika musik, ataupun juga tentang fashion juga termasuk, ataupun juga tentang pergaulan sesama mereka ini, termasuk juga sama jenis juga termasuk lesbi ataupun perlentean, nyamar-nyamar mereka dengan perawakan ataupun tipikal wajah yang cover boy katanya, seperti cover boy, seperti Taumise, seperti cover girl gitu. Demikianlah agak merumitkan, agak melucukan status ketersangka ataupun pelaku supernatural yang dimaksud perlu untuk dilaporkan juga walaupun remeh-temeh oleh nama Irwan Cornel, dan sudah saya selenggarakan pada momen ini karena juga memang definitif ya, saya nama Irwan Cornel memang diganggu ataupun mengalami bullying oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana mereka menghindarkan diri dari kebenaran pembuktian perkara Irwan Cornel yang terekam, katanya diakui juga termasuk rekaman pelaporannya. Ya justru demikianlah benarnya kontennya menyatakan demikian, bahwasanya nama Irwan Cornel ini lebih dari sekedar BAP ataupun pelaporan berketik-ketikan di kantor polisi, sebab menggunakan rekaman MP3 ataupun konferensi bervideo MP4 dia melalui internet masa kini yang sudah dikenali merupakan salah satu sosial media yang bisa diakses sebagai perlengkapan hukum, sebagai pelaporan hukum. Konten menyatakan semua orang sudah punya Android di dalam genggaman tangan, dan pelaporan kepolisian itu juga termasuk rekaman-rekaman video dengan handphone Android, tidak hanya dengan BAP di kantor polisi. Ya demikianlah spesifiknya ketersangkaan ataupun
status pelaku kejahatan bermetode supernatural yang difokuskan, disengajakan kepada korban utamanya nama Irwan Cornel, pelemparan anjing, pelemparan kucing, ya kan, bertingkah pola kurang lazim di lampu merah, padahal punya mobil tapi menjerit-jerit di simpang lampu merah, mobilnya di sampingnya, dia juga ngomong-ngomong sendirian. Namun kemudian nama Irwan Cornel tidak tahu menahu ataupun disangkakan sebaliknya, lagi ngomong-ngomong sendirian di rumahnya katanya. Juga sudah ditemukan banyak orang ngomong-ngomong sendirian di lampu merah, bermobil lagi, berkereta, ataupun juga melakukan tingkah aneh. Baiklah, saya sudah mengupayakan pelaporan konferensi hukumnya ya dengan media internet masa kini, yang mana selanjutnya saya dinyatakan sebenarnya secara rahasia terkonfirmasi sebagai pewaris dari politik nasional Indonesia. Demikianlah salah satu pointer kecemburuan ataupun kemungkinan latar belakang kasus supernatural ini. Tentang monumental nasional Adi Bana Merdeka, keluarga besar sesungguhnya ini di nasional Indonesia, yang termasuk Insinyur Soekarno katanya, yang mana nama Irwan Cornel di ACC untuk perkara BRI-nya dan juga universitas negerinya, dengan keterkaitan kepada perkara supernatural ini. Maksudnya sesungguhnya nama Irwan Cornel sebenarnya satu dari antara yang lain yang pernah mengalami urusan sejenis seperti ini. Pada tahun-tahun berlalu ini, nyatanya nama Irwan Cornel mampu untuk mengusahakan pengurusan eksistensi perkaranya, dengan juga konfirmasi lanjutan yang menyatakan terkait juga alibi terhadap keluarga internasional yang telah diakui juga oleh pemerintah nasional Indonesia, termasuk juga kepolisian, dan kontroversi pengakuan internasional terhadap pengurusan perkara yang dimaksud oleh internet 666 ruang discovery ini. Kontennya menyatakan demikian ya. Pada momen kalender ini juga masih sama, sudah berapa kali saya menyelenggarakan pelaporan konferensi ataupun pelaporan melalui internet seperti ini. Baiklah, keadaan sudah semakin sunyi ya, namun sepertinya sangat jelas sekali ya, terasa memang. Saya ingin melaporkan juga kontak body supernatural ini berlangsung. Itu juga satu memang saya ingin melaporkan lagi, daripada juga saya sudah laporkan pada momen konferensi-konferensi saya yang lainnya. Udah sampai bawaan mulut atau juga masalah kenyang perut ya. Kita habis makan tapi perut seperti kelaparan lagi gitu, seperti terhisap perut ini. Namun terasa memang ada orang yang melapis-lapisi lambung kita, melapis-lapisi tubuh kita gitu. Seperti berganti rasa ya, rasa kenyang jadi rasa kelaparan lagi gitu. Ya. Dengan konteksnya ingin saya beritahukan juga, secara perjumpaan saya sudah menemukan orang-orang yang terindikasi kuat punya tingkah bersupernatural menyangkut melapis-lapisi tubuh orang lain sampai kepada masalah kenyang perut itu, dan saya yakin saya punya alibi tentang hal ini. Sampai juga ke persoalan bebauan ya, bebauan seperti bebauan yang sungguhnya tidak pernah kita miliki ataupun kita alami gitu ya.
seperti bau orang gila begitu kan. Itu kan sungguhnya dimiliki orang yang pernah gila. Kalau kita kan nggak pernah gila, mana mungkin kita punya bau gila kan. Itu juga, ataupun juga seperti berbauan nenek-nenek gitu, nenek-nenek ataupun kakek-kakek seperti itu. Itu kan dimiliki orang yang sudah lanjut usia ya. Kalau orang sudah lanjut usia, bauannya memang seperti itu. Kalau kita kan belum punya bau seperti itu. Ataupun juga yang lainnya, itu juga ingin saya laporkan juga ya. Disengajakan, kalau dari yang saya alami konteksnya berlangsung, memang ada konteks suara-suara seperti orang yang berpengalaman urusan santet ya, urusan siluman gitu ya, siluman, orang yang berdukun gitu. Bercakap-cakap mereka ini bahwasanya saya ataupun orang-orang harus dikerjai dengan segmen-segmen supernatural mereka tersebut, berbauan badan, kenyang perut, bau mulut, ataupun juga menyangkut tentang perihal-perihal serupa itu. Kedengaran suaranya, mereka memang mensengajakan mau buat kerencuan seperti itu. Demikianlah pada momen kalender ini, yang mana saya nyatakan terhubung sesungguhnya definitif dikonfirmasi kepada pemerintah nasional Indonesia, termasuk Istana Negara dan Istana Presiden, dan juga kalangan Ibu Kota Jakarta. Sampai jumpa, terima kasih. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodhi Setia Om Swantiastu.